Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua berada dalam kondisi sehat, walafiat, dan semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan di mana sekarang kita harus menerapkan 5M. Nah, baik, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga di semester ini, yaitu tentang macam-macam puasa, atau di sini lebih tepatnya adalah puasa wajib dan sunnah. Namun terlebih dahulu mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan dalil puasa, kemudian yang kedua syarat puasa, yang ketiga rukun puasa, yang keempat pembatal puasa, yang kelima hari yang diharamkan untuk berpuasa, kemudian puasa wajib dan puasa sunnah. Tentu di dalamnya nanti ada ketentuan bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Nah, itu juga materi yang harus kalian kuasai pada bab puasa dan puasa wajib dan sunnah ini. Nah, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari pengertian dan dalil puasa. Nah, apa sih puasa itu? Puasa ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, puasa ini berasal dari kata saumu, di mana saumu ini artinya adalah menahan diri. Menahan diri. Nah, lebih tepatnya ini penjelasannya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Segala hal yang membatalkan puasa, mulai ketika terbit fajar, yaitu ketika masuk waktu sholat subuh, hingga terbenam matahari, yakni ketika masuk adzan maghrib. Nah, kemudian dalilnya sudah sangat kita hafal, mungkin di antara kalian sering mendengarkan ketika ada penceramah yang datang ke masjid kalian di bulan Ramadan. Nah, yaitu dalilnya di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-183. Mari kita berusaha untuk membaca ini dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang disuruh adalah orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman ini tentu sudah lebih mudah ketika diajak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang beriman. Nah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini ternyata puasa ini sudah diwajibkan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum zamannya Rasulullah ini sudah ada, sebelum Rasulullah SAW sudah ada. Nah, tujuan dari puasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian puasa ini ada beberapa syarat. Ada dua macam syarat, yakni syarat wajib, ada juga syarat sah. Syarat wajib ini artinya harus ada dalam diri seseorang itu. Nah, namun jika syarat syah ini sudah wajib, punya kewajiban itu, tapi akan sah puasanya ketika memenuhi beberapa hal ini juga. Nah, syarat wajibnya yang pertama adalah baligh.
balik di sini artinya adalah sudah dewasa. Sudah dewasa tentu ditandai dengan kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan sudah mengalami haid. Nah, atau datang bulan. Kemudian yang kedua adalah berakal. Berakal di sini tentu yang dimaksud adalah bukan orang yang gila, bukan orang yang sedang hilang ingatan, atau mungkin orang yang katakan dalam kondisi koma, atau mungkin dalam kondisi pingsan. Ini maka tidak diwajibkan. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah mampu. Mampu di sini adalah secara fisik. Dia kuat untuk melaksanakan puasa. Kemudian syarat sahnya yang pertama adalah orang Islam. Nah, yang disyaratkan sah ini adalah orang Islam. Ketika orang itu tidak Islam, selain Islam, maka tidak diwajibkan untuk puasa. Yang kedua syaratnya adalah mumayiz. Mumayiz ini artinya adalah dia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Kalau haid itu kondisi di mana seseorang wanita mengalami datang bulan. Ini setiap bulan datang. Kalau nifas ini adalah kondisi ketika wanita selesai melahirkan. Nah, kemudian yang syarat sah selanjutnya adalah dalam waktu yang diperbolehkan. Kenapa kok dalam waktu yang diperbolehkan? Tentu karena di sana ada waktu yang dilarang untuk berpuasa. Nanti kita akan membahasnya apa saja itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang membatalkan puasa. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Ini kita ulangi sebentar. Nah, yang membatalkan puasa ini ada makan dan minum dengan sengaja. Udah jelas ini. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini juga membatalkan puasa. Mungkin dengan tenggorokannya diogro-ogro atau gimana. Kemudian ada yang ketiga berhubungan suami istri. Tentu ini bagi suami dan istri. Nah, bagaimana halnya dengan yang bukan suami istri? Apalagi jelas itu berdosa, termasuk zina, dan jelas puasa batal. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar darah haid atau nifas tadi yang sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah gila. Ini dapat menyebabkan batalnya puasa. Misalnya tadinya puasa dari pagi kok tiba-tiba jam 3 sore menjadi gila. Nah, tentu puasanya akan menjadi batal. Nah, gitu. Ini pembatal dari puasa. Nah, kemudian rukun puasa. Seorang melakukan puasa tentu harus ada rukunnya, urut-urutannya yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah niat. Niat puasa ini. Niat puasa ini hukumnya adalah wajib. Kapan dilakukan? Tentu dilakukan ketika melaksanakan puasa Ramadan, maka dilaksanakan sebelum memulai puasa. Paling tidak ketika sahur itu kita sudah berniat puasa. Malam hari bagaimana? Boleh, silakan. Tetapi yang perlu kita ketahui, niat itu adalah di dalam hati kita, ya. Nah, ada perbedaan pendapat. Tentu ada yang mengucapkan niat, mungkin itu sauma khodin an adai fardhi syahri dan seterusnya. Silahkan, bagi yang memahami itu silahkan dikerjakan. Yang tidak pun tidak perlu dan tidak perlu saling olok-mengolok. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah dijelaskan di atas tadi ya. Nah, itu rukun-rukun puasa yang harus kita laksanakan. Mari kita memulai
Yang pertama ini dengan niat puasa pada waktu sahur. Paling tidak itu waktu sahur. Kapan yang terbaik untuk waktu sahur? Waktu sahur yang paling baik adalah menjelang sholat subuh. Ini waktu yang terbaik. Tapi jangan mepet-mepet dengan sudah adzan baru berangkat untuk sahur. Tentu malah tidak dibenarkan. Nah, gitu. Kemudian untuk sahur sendiri itu jangan sampai dikerjakan juga sahur kok. Misalnya adzan subuh jam 4, kemudian kita sahurnya jam 1. Nah, itu bukan sahur. Nah, tujuan sahur ini adalah selain ibadah sunnah, ini juga agar kita lebih kuat ketika sahurnya menjelang puasa subuh, menjelang sholat subuh. Karena kalau kita nggak kuat, nanti di tengah jalan sudah baru jam 12 sudah membatalkan puasa. Nah, diharapkan sahur itu mendekati mendekati sholat subuh. Kemudian ada ketentuan bagi yang tidak melaksanakan puasa, yang tidak bisa berpuasa. Yang pertama, boleh seseorang itu tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah, namun ada juga yang mengatakan nanti khusus dua hal ini. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui ini, ada yang mengatakan pula tetap membayar fidyah namun juga melaksanakan puasa qadha atau puasa mengganti. Nah, yang pertama yang boleh tidak berpuasa dan cukup bayar fidyah adalah wanita hamil. Kemudian yang kedua, wanita yang menyusui. Dan ketiga, orang yang lanjut usia atau orang yang sudah tua, yang mungkin ketika dia dipaksakan untuk puasa akan terlalu memberatkan. Begitu juga yang tadi, wanita hamil dan menyusui. Ketika wanita hamil dan menyusui ini boleh berpuasa, namun dia juga boleh tidak puasa. Karena dikhawatirkan mungkin bayinya akan menjadi sakit atau mungkin tidak kuat ketika bayinya harus tidak meminum air susu atau mungkin air susu dari ibu yang ini yang diminum kurang porsinya karena ibunya dalam kondisi puasa. Nah, kemudian yang keempat, orang yang pekerjaannya berat, bekerja terlalu berat, mungkin dia sebagai tukang beca atau kuli bangunan yang pekerjaannya terlalu berat hingga ketika dia mau puasa tentu akan sangat melelahkan, sangat payah, maka boleh tidak puasa. Dan yang terakhir ini adalah orang yang sakit menahun. Nah, orang yang sakit menahun ini boleh tidak berpuasa. Misalnya sakitnya stroke atau mungkin dia dalam kondisi koma, maka boleh tidak puasa. Namun disyaratkan untuk membayar fidyah. Nah, itu yang boleh tidak puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang boleh tidak puasa tapi wajib mengganti di hari yang lain. Boleh dia nggak puasa tapi wajib mengganti di hari lain, yaitu yang pertama orang sakit. Tapi sakitnya bukan yang tadi ya, sakitnya adalah sakit yang ringan, mungkin hanya seperti flu atau pusing, atau mungkin kok dia pingsan. Maaf, flu pusing tidak terlalu memberatkan ya, sehingga tetap berpuasa pun insya Allah bisa. Mungkin sakit mah biasa, atau mungkin dia yang kedua ini musafir, melakukan perjalanan, maka boleh dia tidak berpuasa namun wajib mengganti di hari yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh puasa. Orang yang tidak boleh puasa dan wajib mengganti di hari lain, yaitu yang pertama seorang wanita yang sedang haid. Yang kedua adalah wanita yang sedang mengalami nifas atau setelah melahirkan. Biasanya untuk setelah melahirkan ini adalah selama 40 hari.
Nah, kemudian ini tadi hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah 1 Syawal. Jelas ini ketika hari raya Idul Fitri tidak boleh puasa. Kenapa? Itu hari raya, hari kegembiraan, kemenangan, di mana itu penanda sebagai kita sudah tidak melaksanakan puasa Ramadan. Maka ini diharamkan untuk puasa. Kemudian yang kedua, pada tanggal 10 Dzulhijjah, ini juga hari raya umat Islam, tidak boleh untuk berpuasa. Yang selanjutnya pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau hari Tasyrik. Setelah sholat Idul Adha itu juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Begitu. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macamnya puasa wajib. Jelas kita ketahui kalau yang wajib itu ketika kita mengerjakan akan dapat pahala, namun ketika ditinggalkan kita akan berdosa. Apa saja macamnya? Nah, yang pertama ada puasa Ramadan. Kita sudah tahu puasa di bulan Ramadan 30 hari, ada yang kadang 29 hari. Nah, kemudian ini sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa ya. Sekitar di bulan April nanti tanggal belasan, sekitar tanggal 13 atau berapa itu kita sudah melaksanakan puasa. Kemudian yang selanjutnya puasa qadha, yaitu mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Contohnya tadi wanita yang sedang haid atau nifas, atau orang yang sedang sakit, orang yang sedang musafir. Jadi mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang mungkin biasanya kalau dulu ada mudik ya, mudik dari Jakarta atau dari Surabaya ke sini, dia tidak puasa, maka dia tetap wajib untuk mengganti di hari yang lain. Tapi kita nggak tahu ya kondisi pandemi saat ini apakah akan ada mudik seperti dulu atau tidak. Kemudian yang selanjutnya puasa nadar. Nah, ini puasa nadar, puasa atas nadar yang terpenuhi. Misalnya fulan mengatakan dia akan puasa 3 hari ketika nanti dia mendapatkan juara 1. Nah, maka puasa itu harus dilaksanakan. Kalau dia tidak melaksanakan, maka dia akan mendapatkan denda atau kifarat. Nah, kifaratnya ada lagi puasa yang namanya puasa kifarat. Ini karena melanggar aturan Allah. Apa saja aturan Allah? Silahkan nanti kalian bisa membacanya di buku, di sana ada. Misalnya bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, seharusnya tidak boleh memburu binatang, tapi dia malah memburu binatang. Maka dendanya berupa apa? Nanti salah satunya adalah puasa kifarat. Ada juga seorang suami istri yang di bulan Ramadan malah berhubungan suami istri, maka dia harus melaksanakan puasa kifarat, yaitu puasanya 2 bulan secara berturut-turut. Nah, ada ketentuan-ketentuan lainnya. Silahkan nanti dipelajari di buku, sudah ada di sana. Kemudian yang selanjutnya ada puasa sunnah. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dikerjakan berdosa. Kalau yang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ada beberapa puasa yang dapat kita lakukan. Ini yang disunahkan, ada puasa Senin Kamis, karena hari Senin ini merupakan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad kemudian diberi petunjuk oleh Allah agar melaksanakan puasa Senin Kamis sunnah ya. Mungkin sebagai latihan kita bisa melaksanakan puasa itu hari Senin. Sekarang minggu ini Senin dulu, minggu depan Senin, minggu depannya kalau sudah kuat tambah Kamis, jadi sudah Senin, Kamis, dan seterusnya. Ada puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ada pula di sini yang mengatakan untuk puasa Arafah ini bisa dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, namun ketika hanya di tanggal 9 Dzulhijjah pun juga tidak menjadi apa. Kemudian puasa Syawal. Ini dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri
setelah 1 Syawal. Berarti tanggal 2 Syawal boleh. Yang penting masih di dalam bulan Syawal dan tidak tanggal 1 Syawal. Dilaksanakan selama 6 hari. Boleh ini dilaksanakan secara berturut-turut, misalnya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh. Boleh diselang-seling. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa. Dan seterusnya. Jumlahnya 6 hari. Kemudian ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Kalau orang Jawa mengatakan 10 Suro. Nah, ada juga puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Untuk puasa Tasu'a ini memang Nabi Muhammad belum melaksanakan, tapi beliau sudah mengatakan tahun depan jika aku masih hidup, aku akan melaksanakan puasa pada tanggal 9. Nah, ini tapi Allah berkehendak lain, sebelum datang bulan Muharram Rasulullah sudah meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya ada puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid ini dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 selama 3 hari. Ini di bulan Komariah atau bulan kalender Hijriah, bukan di bulan Januari, Februari, bukan, tapi bulan tadi ada puasa bulan Syawal, Muharram, Dzulhijjah dan sebagainya. Kemudian ada puasa Daud. Ini puasa sehari, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan ini adalah puasa yang paling tinggi. Kita tidak boleh puasa terus-menerus. Setiap hari puasa itu tidak boleh, kecuali di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan wajib setiap hari. Puasa sunnah setiap hari tidak diperbolehkan. Bolehnya maksimal adalah sehari puasa, sehari tidak. Gitu. Nah, kemudian tentu dengan kita melaksanakan puasa akan membawa hikmah atau manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Banyak manfaatnya. Kalian pasti akan bisa merasakan manfaat apa yang kalian dapatkan ketika kalian berpuasa. Silahkan kalian buka materinya di buku atau di internet, di tempat lain silahkan cari. Nah, salah satunya adalah ketika puasa itu akan menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Jadi merasakan orang lain itu seperti apa. Orang lain itu bisa kelaparan. Berarti saya harus bersyukur, ternyata saya masih diberikan rezeki berupa makanan yang banyak. Itu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kali ini ada tugas pembelajaran untuk kalian, untuk pengetahuan. Ada tugas pengetahuan yaitu mengerjakan soal berupa TTS, ya, teka-teki silang. Silahkan dikerjakan dengan mengisi kotak-kotak itu satu-satu, ya, satu huruf seperti TTS itu. Ketika sudah selesai, klik finish. Kemudian kalian screenshot. Ketika sudah muncul nilainya nanti, ya, misalnya nilainya benar semua, itu akan muncul nilai 10/10, kemudian ada lingkaran. Silahkan di screenshot, kemudian nanti di-upload di Google Classroom. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hikmah lebih mendalam. Kemudian ada tugas untuk kalian minggu depan akan disampaikan kemudian. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran di hari ini dengan baik. Mari kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.